Siapakah sahibul Quran ini yang disuruh untuk terus membaca dan naik sesuai dengan bacaan dia, dibaca dengan tartil, dan kedudukan dia di surga tingginya atau levelnya sesuai dengan batas akhir bacaan dia, dijelaskan oleh sebagian ulama seperti Al-Mubarakfuri dalam kitab Tuhfatul Ahwadhi, syarah Sunan At-Tirmidzi. Yang dimaksud dengan sahibul Quran, man yulazimuhu bittilawah wal amal. Kalau menurut beliau, kata Al-Mubarakfuri, sahibul Quran ini adalah orang yang melazimkan tilawah dan mengamalkan isi Al-Quran. Dia sering baca Al-Quran. Melazimkan. Itu sebagai sebuah kelaziman dia. Kebiasaan dia baca Al-Quran. Wal amal. Dan dia mengamalkan isinya. Yang dia ketahui, dia amalkan. Itu sahibul Quran. Nah. Dan sebagian ulama seperti Syekh Al-Albani menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan sahibul Quran adalah yang hafal Al-Quran. Jadi tentang makna sahibul Quran di sini ada perbedaan pendapat ulama. Ada yang menyatakan sahibul Quran ini adalah orang yang hafal Quran. Sebaliknya, sebagian ulama lain menyatakan dia tidak harus hafal Al-Quran, tapi dia sering membaca dan mengamalkan isinya. Nah, dan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah di dalam syarah Sunan Abi Dawud cenderung pada pendapat bahwa tidak khusus untuk orang yang hafal Al-Quran. Tidak ada sisi pendalilan di dalam hadis ini bahwa itu khusus untuk orang yang hafal Al-Quran. Namun Syekh Albani berpendapat bahwa sahibul Quran di sini adalah yang hafal Al-Quran. Nah, ada baiknya kita membaca penjelasan Syekh Al-Albani dalam As-Silsilah As-Sahihah karena di dalamnya ada faidah, ada fawaid, faidah-faidah yang Masya Allah. Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam As-Silsilah As-Sahihah menjelaskan, wa'lam anna al-murada biqawlihi sahib al-Quran hafidhuhu. Ketahuilah bahwa yang dimaksud dengan ucapan atau sabda Nabi sahibul Quran adalah yang menghafal Al-Quran. An dhahri qalbin. Dia hafal luar kepala. Ya, dihafal dengan hatinya. Hafal dengan hafalan yang mutqin. Nah, ala haddi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Yang paling berhak untuk mengimami suatu kaum adalah yang paling banyak bacaannya, banyak hafalannya terhadap kitab Allah. Ay ahfaduhum, artinya yang paling hafal di antara mereka. Fattafadul fi darajatil jannah innama huwa ala hasabil hifdhi fid dunya. Maka perbedaan derajat di surga itu berdasarkan jumlah hafalan Quran di dunia. Walaysa ala hasbi qira'atihi yawma idzin wastiktharihi minha kama tawahhama ba'duhum. Bukan berdasarkan bacaan, jumlah bacaan, siapa yang terbanyak membaca di dunia. Meskipun dia baca dari mushaf misalkan, maka yang terbanyak bacaannya, bacaan ayat yang pernah dibaca, jumlah khatamnya yang paling banyak misalkan, dia yang dikatakan sahibul Quran. Bukan itu, kata Syekh Albani. Kama tawahhama ba'duhum, sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang. Ini persangkaan yang keliru. Fafihi fadilatun zahiratun lihafidhil Quran. Maka di dalam hadis ini terdapat keutamaan yang jelas bagi penghafal Al-Quran. Lakin bisyartin an yakuna hifdhuhu liwajhillahi tabaraka wa ta'ala. Namun dengan syarat hafalannya itu dia niatkan untuk mengharapkan wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Ikhlas karena Allah, dia ingin masuk surga sehingga dia bisa melihat wajah Allah nanti di akhirat. Saya ingin menghafal Al-Quran agar saya bisa masuk surga dengan tingkatan yang Masya Allah, yang tinggi, sehingga bisa melihat wajah Allah
Nah, dia ikhlas. Syaratnya dia hafal Al-Quran dengan ikhlas. Walaysa lid-dunya wad-dirham wad-dinar. Bukan tujuannya untuk dunia. Dipuji orang. Oh fulan Masya Allah hafizul Quran. Bacaannya Masya Allah. Nah, bukan untuk tujuan dunia. Wad-dirham. Bukan untuk tujuan dirham. Wad-dinar. Bukan untuk tujuan dinar. Wa illa faqad qala sallallahu alaihi wasallam aktsaru munafiqi ummati qurra'uha. Karena kalau seorang itu tidak ikhlas karena Allah, dia sebagai qari Al-Quran, hafal Al-Quran, bacaannya Masya Allah, Nabi bersabda di dalam hadis yang lain, aktsaru munafiqi ummati qurra'uha. Kebanyakan munafik pada umatku adalah qurra'nya. Kebanyakan munafik pada umatku adalah qurra'nya. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani, ya, atau dihasankan, tapi dihitung sebagai hadis yang sah oleh beliau. Dan para pensyarah hadis menjelaskan bahwa munafik di sini adalah munafik al-amal. Munafik secara amal, bukan i'tiqadi. Artinya munafik tapi dia masih masuk kategori Islam. Bukan munafik yang menyimpan kekafiran dalam hatinya. Bukan. Kebanyakan munafik pada umatku adalah qurra'nya. Nah, ada sifat-sifat munafik. Ketika dia membaca untuk mendapat pujian. Nah ini penting untuk disampaikan agar meluruskan kembali niat-niat kita. Dan jika antum termasuk qari hafizul Quran, orang yang bagus bacaannya, mutqin hafalannya, ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan untuk dipuji oleh orang. Bukan untuk mendapat bayaran. Nah, bukan untuk mendapat kedudukan. Atau niat-niat yang lain. Siapakah sahibul Quran ini yang disuruh untuk terus membaca dan naik sesuai dengan bacaan dia, dibaca dengan tartil, dan kedudukan dia di surga tingginya atau levelnya sesuai dengan batas akhir bacaan dia, dijelaskan oleh sebagian ulama seperti Al-Mubarakfuri dalam kitab Tuhfatul Ahwazi, syarah Sunan At-Tirmidzi. Yang dimaksud dengan sahibul Quran, man yulazimuhu bittilawah wal amal. Kalau menurut beliau, kata Al-Mubarakfuri, sahibul Quran ini adalah orang yang melazimkan tilawah dan mengamalkan isi Al-Quran. Dia sering baca Al-Quran. Melazimkan. Itu sebagai sebuah kelaziman dia. Kebiasaan dia baca Al-Quran. Wal amal. Dan dia mengamalkan isinya. Yang dia ketahui, dia amalkan. Itu sahibul Quran. Nah. Dan sebagian ulama seperti Syekh Al-Albani menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan sahibul Quran adalah yang hafal Al-Quran. Jadi tentang makna sahibul Quran di sini ada perbedaan pendapat ulama. Ada yang menyatakan sahibul Quran ini adalah orang yang hafal Quran. Sebaliknya, sebagian ulama lain menyatakan dia tidak harus hafal Al-Quran. Tapi dia sering membaca dan mengamalkan isinya. Nah. Dan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizahullah, di dalam syarah Sunan Abi Dawud, cenderung pada pendapat bahwa tidak khusus untuk orang yang hafal Al-Quran. Tidak ada sisi pendalilan di dalam hadis ini bahwa itu khusus untuk orang yang hafal Al-Quran. Namun Syekh Albani berpendapat bahwa sahibul Quran di sini adalah yang hafal Al-Quran. Nah, ada baiknya kita membaca penjelasan Syekh Al-Albani dalam As-Silsilah As-Sahihah karena di dalamnya ada faidah, ada fawaid, faidah-faidah yang Masya Allah. Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam As-Silsilah As-Sahihah menjelaskan, wa'lam anna al-murada biqaulihi sahib al-Quran hafidhuhu. Ketahuilah bahwa yang dimaksud dengan ucapan atau sabda Nabi sahibul Quran adalah yang menghafal Al-Quran. An dhahri qalbin. Dia hafal luar kepala.
Ya, dihafal dengan hatinya. Hafal dengan hafalan yang mutqin. Nah, ala haddi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Yang paling berhak untuk mengimami suatu kaum adalah yang paling banyak bacaannya, banyak hafalannya terhadap kitab Allah. Ay ahfaduhum, artinya yang paling hafal di antara mereka. Fattafadul fi darajatil jannah innama huwa ala hasabil hifdhi fid dunya. Maka perbedaan derajat di surga itu berdasarkan jumlah hafalan Quran di dunia. وَلَيْسَ عَلَى حَسْبِ قِرَاءَتِهِ يَوْمَئِذٍ وَاسْتِكْثَارِهِ مِنْهَا كَمَا تَوَحَّمَ بَعْضُهُمْ. Bukan berdasarkan bacaan, jumlah bacaan, siapa yang terbanyak membaca di dunia. Meskipun dia baca dari mushaf misalkan, maka yang terbanyak bacaannya, bacaan ayat yang pernah dibaca, jumlah khatamnya yang paling banyak misalkan, dia yang dikatakan sahibul Quran. Bukan itu, kata Syekh Albani. Kama tawahhama ba'duhum, sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang. Ini persangkaan yang keliru. Fafihi fadilatun zahiratun lihafidhil Quran. Maka di dalam hadis ini terdapat keutamaan yang jelas bagi penghafal Al-Quran. Lakin bisyartin an yakuna hifdhuhu liwajhillahi tabaraka wa ta'ala. Namun dengan syarat hafalannya itu dia niatkan untuk mengharapkan wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Ikhlas karena Allah, dia ingin masuk surga sehingga dia bisa melihat wajah Allah nanti di akhirat. Saya ingin menghafal Al-Quran agar saya bisa masuk surga dengan tingkatan yang Masya Allah, yang tinggi, sehingga bisa melihat wajah Allah. Nah, dia ikhlas. Syaratnya dia hafal Al-Quran dengan ikhlas. وَلَيْسَ لِلدُّنْيَا وَالدِّرْهَمْ وَالدِّينَارِ. Bukan tujuannya untuk dunia. Dipuji orang. Oh fulan Masya Allah hafizul Quran. Bacaannya Masya Allah. Nah, bukan untuk tujuan dunia. وَالدِّرْهَمْ. Bukan untuk tujuan dirham. وَالدِّينَارِ. Bukan untuk tujuan dinar. وَإِلَّا فقد قال صلى الله عليه وسلم أكثر منافقي أمتي قراؤها. Karena kalau seorang itu tidak ikhlas karena Allah, dia sebagai qari Al-Quran, hafal Al-Quran, bacaannya Masya Allah, Nabi bersabda di dalam hadis yang lain, أكثر منافقي أمتي قراؤها. Kebanyakan munafik pada umatku adalah qurra'nya. Kebanyakan munafik pada umatku adalah qurra'nya. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani, ya, atau dihasankan, tapi dihitung sebagai hadis yang sah oleh beliau. Dan para pensyarah hadis menjelaskan bahwa munafik di sini adalah munafik al-amal. Munafik secara amal, bukan i'tiqadi. Artinya munafik tapi dia masih masuk kategori Islam. Bukan munafik yang menyimpan kekafiran dalam hatinya. Bukan. Kebanyakan munafik pada umatku adalah qurra'nya. Nah, ada sifat-sifat munafik. Ketika dia membaca untuk mendapat pujian. Nah ini penting untuk disampaikan agar meluruskan kembali niat-niat kita. Dan jika antum termasuk qari hafizul Quran, orang yang bagus bacaannya, mutqin hafalannya, ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan untuk dipuji oleh orang. Bukan untuk mendapat bayaran. Nah, bukan untuk mendapat kedudukan. Atau niat-niat yang lain. Siapakah sahibul Quran ini yang disuruh untuk terus